Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammad. Menyaut menerima orang akhirnya di mulut dan kalau lagi mulut dan sebut nama Rasul menyaut atas lawan Sayyidina Muhammadin. Ada yang wassalam, ada yang wassalim, ada yang mangat-mangat doang out, tapi wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tabirin amma ba'du. Bersama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Bapak Muhammad Tahir Rahmadi. Semoga senantiasa Allah sehatin badannya, Allah panjangin umurnya, Allah banyakin duitnya, Allah tambahin bininya. Istrinya cukup satu, nggak boleh kurang. Satu di Ciputat, satu di Pondokaren, satu di Serpong, jadi cukup satu aja. Ibu Sekretaris Dinas Kebersihan Pertamanan dan Perkotaan Ibu Lis Hermi, ini ada suratnya, saya ngapalin aja. Bapak Kepala Bidang DKPP dan juga Bapak Kepala Seksi di DKPP yang tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kepada beliau. Wabil khusus untuk para ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang perawan masih. Tapi biar kata nggak ada yang perawan, kami cakep-cakep banget sini. Kalau dari jauh kata dia Syahrini, Bu. Kenal Syahrini. Dia maju, mundur, maju, mundur. Yang di dalam dia doain kita banyak pulang dari sini. Yang orang mau masuk warga begitu. Ngaji masuk ke dalam musola takut-takut banget. Yang namanya ngaji empang comber apa? Udang comberan yang begitu. Ngerti ngaji udang comberan yang empang. Kan udang kalau dia lagi diukok meminggir lah. Udang kalau dia kita ukok minggir aja. Saking di masjid mentok temboknya segini. Kalau ada luasan dia mentok semua udah dibiar, hanya mau kosong. Insya Allah dah, walaupun di depan, di belakang, kita berdoa pada kesempatan pagi hari ini dengan peringatan Maulid, semua hajat kita yang kita bawa ke tempat ini, pulang dari tempat ini diijabah oleh Allah. Yang orang punya duit, biar pada punya duit.
rumah biar pada bahagia. Yang punya anak perawan biar dapat orang kaya. Yang belum pergi haji biar pada pergi haji. Udah nyetor belum? Ya doain lah. Biar rumahnya pada kena gusur. Kalau kena gusur nggak bakal pergi haji. Syukur alhamdulillah, salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita merayakan peringatan yang sungguh luar biasa. Padahal kita belum pernah melihat orangnya. Padahal kita belum pernah tatap wajahnya. Tapi seluruh umat Islam yang mengaku umatnya melaksanakan memperingati yang namanya Maulid baginda Nabi besar Muhammad. Lantaran apa? Lantaran cinta. Kita kalau nggak cinta sama Nabi nggak bakal kumpul di sini. Ini karena kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, kita kumpul di tempat ini. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasul, siapa yang nanti cinta kepadaku, nanti kumpul bersamaku dalam surga. Ya Rabbal, ini mulut calon surga semuanya. Lagi di sebelah sini nih, bidadari surga semua. Cuman mohon maaf yang udah pada tua. Di surga mau nenek-nenek. Menanya nenek-nenek mau orang masuk surga. Ini udah pada tua, mohon maaf ibu ya. Ibu pun mau masuk surga. Kenapa? Di surga nggak ada yang tua. Yang nanti berubah semua. Yang di sini udah tua, udah keriput. Di sana, Masya Allah, jadi umur 18 tahun lagi. Di surga nggak ada yang tua, yang di dunia itu nenek-nenek, di surga kulitnya kencang lagi. Kalau di dunia makan kita umur 50, kita tarik kulit kita mulur. Kita ada tusuk-tusuk, ada kokot. Udah tua, tapi di surga nggak ada yang namanya orang tua, semuanya rata, muda semuanya. Makanya percuma dia kata ibu popok di dunia dia pakai bedak. Percuma, tetap baik. Namanya syukur aja udah. Karena politik dia itu macam pakai segala bedak, pakai segala menyong, segala macam gitu. Bro, mau kadang-kadang muka sudah hitam. Yang udah beli bedak, ada bedak siang, ada bedak malam. Dipakai sama dia mukanya digoreng. Sebenarnya muka-muka dapat sebulan mereka putih. Putih dia orang habis kesetup. Muka mah bersih, putih. Pas dia buka kuduan leher mata bersih. Itu jauh-jauh pakai jalan gitu lah. Ibu, udah pakai jalan ikutin yang di TV, wadah, ada phone, ada kunci. Ya apa orang ngapalin bu? Musik amat tadi yang itu kunci ada yang harganya sekitar 250. Ada krim siang, ada krim malam. Blok M lantai belakang. Bedak mahal. Ada bedak yang dari tahun 45 sampai sekarang orang naik-naik. Bedak pipa. Allah. Kadang-kadang kita kasihan sama suami, benar kan?
Oke bang, dari duit setengah mati, kepanasan, kehujanan. Itu gaji kita kasih ini kalau tidur sama kita mungkin bedak pipa. Kalau kirain kondangan cakep-cakep banget, mau ngaji mau cakep-cakep banget, bibir merah, dipakai yang merah banget. Kalau mau kondangan, pergi orang habis bikin jordian gitu. Oh, bibir merah, kita orang meraih, itu pakai bedak. Masya Allah, apa yang pakai kuas di sini nih? Buka di kuas-kuasin sama dia. Itu sifat segala macam. Itu kalau kira mau pergi kondangan, mau ke pasar, mau ngaji, tidur sama laki mau ke bedak pipa. Sudah gitu malam Jumat lagi. Artinya baru dengerin, baru deketin doang ini mah jam 12 malam udah bangkit. Kalau tidur pakai bedak pipa, leher pakai nautan, rumah tidur. Jam 2 laki mendingin lagi pengen dijilat-jilat pahit. Sekarang bagaimana seorang istri mau masuk ke dalam surga kalau seandainya sama suami aja tentu berbakti kan begitu. Istri mau pengen masuk surga gampang. Istri kalau pengen masuk surga tinggal minta ridho sama suami, karena ridho istri itu tergantung, ridho Allah terhadap istri tergantung sama suaminya. Maka yang malam Jumatnya bisa malam anjingin dulu bang mau habis isap habis subuh. Ini kadang ngaji sering, mulu dan sering, ilmunya sudah pada dipakai. Bahkan Rasulullah ngajarin kayak begitu. Rasulullah ngajarin buat seorang perempuan kudu bakti, taat, patuh sama seorang suami. Itu kalau perlu Bu, mohon maaf. Itu kalau kita perlu ini mah. Air tadi. Air putih mah banyak bang. Air putih. Kalau kiai minum air putih fungsinya lancar. Kalau seorang perempuan pengen masuk surga, gampang caranya. Dulu di zaman Rasul ada seorang perempuan, nama orangnya masih hidup di dunia, tapi namanya sudah terukir di pintu surga. Orangnya masih hidup, masih keluyuran, tapi namanya sudah terpatri, sudah terukir di pintu surga. Sampai anak Rasul Siti Fatimah nanya sama bapaknya, wahai Abi, wahai Rasulullah, siapakah dia sebenarnya? Apakah ibadahnya beda dengan ibadah kita? Apakah puasanya beda dengan puasa yang kita jalani? Apa sholat sunnahnya beda dengan sholat sunnah yang kita jalani? Apa kata Rasul? Agak terus dibikin besono. Terus dibikin sama Siti Fatimah. Dilihat puasa Senin Kemisnya sama. Duhanya sama, tahajudnya sama, sedekahnya sama. Tapi kenapa ini seorang perempuan masih hidup, tapi namanya sudah terukir di pintu surga? Lantaran ketika suaminya pulang dari mana-mana, dia siapin 3 ember.
pertama air ini, yang kedua air hangat, yang ketiga minyak tanah sama obat. Buat apa ayat tersebut? Ketika laki pulang dari mana-mana, suami pulang dari mana-mana. Ini mohon maaf nih. So, kalau laki kita pulang ketok pintu, assalamualaikum, ibu masih di dapur. Jangan mau di dapur, jangan. Ini kadang-kadang kebiasaan perempuan sekarang kan begitu. Laki pulang, assalamualaikum, dari dapur, nyokong salam. Buat balik teriak. Bagaimana seharusnya ketika suami pulang, assalamualaikum, istri lagi dapur, buru-buru cuci tangan. Kalau perlu pakai bedak. Tapi Pak. Pas begitu buka pintu, jangan nyaut dulu, buka dulu tuh pintu. Pandang wajahnya, senyum simpul kita di depan dia, baru nyaut waalaikumsalam. Suara nggak boleh kencang daripada suara suami. Ini mah suami baru ngaji, ikutin apa kata Ustaz, dipakai ilmu. Pulang dari mana-mana, tadinya belum assalamualaikum, sekarang udah bagus assalamualaikum. Pas begitu pulang kerja, pulang kantor dari DKPP, tadinya udah pernah assalamualaikum. Cuma dengerin mulu dan pulang assalamualaikum. Ketok pintu, tok, assalamualaikum. Ini di dapur. Orang itu kenceng banget. Waalaikumsalam, buset, gua kali tamu. Laki-laki mau bener. Pakai ilmu, istrinya nyaut. Gua kali tamu. Ya Allah, Allah. Itu kalau suami pulang tuh Siti Mutiah, langsung kasih cium tangan. Suara Siti Mutiah nggak melebihi daripada kerasnya suara suami. Lemah lembut ngomongnya. Suruh duduk, dibukain dah tuh. Kalau sakit, sepatu, baju dilapin dah tuh pakai air dingin. Rapi begitu, dilapin lagi. Karena malam kan dingin kalau mau mandi, pakai air hangat. Pernah kan bisa-bisa sama bini pernah Ustaz itu lagi sakit. Mana bisa pakai anduk gak kasar banget. Itu pakai anduk kita digesek mana disakit, kalau kita dipokok banget. Masya Allah, cuma orang paling mereka doang. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu Siti Mutiah dilodorin itu. Rotan udah direndam pakai minyak tanah dan rada-rada megah. Dilodorin ke rotan. Pak, silakan abang pukul saya. Silakan abang pukul saya. Silakan abang gebuk saya. Ketika abang tadi di luar rumah mendengar aib tentang kejelekan saya ikhlas, saya ridho. Abang yang gebuk saya, abang yang mukul saya, ketimbang nanti Allah yang akan mengajar saya. Pernah minta digebuk kok? Belum pernah. Jadi gebuk sama laki belum pernah belum. Kita pulang untuk digebuk. Itu Siti Mutiah orang seperti itu. Tapi namanya sudah terukir, sudah terpati di pintu surga. Lantaran apa? Lantaran Siti Mutiah taat kepada suaminya. Suaminya ridho kepada Siti Mutiah. Makanya itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Makanya minta ridho sama laki. Ini mah kadang-kadang ngobrol minta ridho. Maaf-maafan aja dah setahun sekali sama laki. Lo sering saja minta maaf sama laki. Tahun kali Ustaz. Lebaran doang. Itu ke pagi 7:30. Ini masih orang kampungan saya. Itu bininya Masya Allah, Tabarakallah.
Habis sholat Idul Fitri salam-salaman, minta maaf sama laki, nangis sampai sesepukan. Sampai sesepukan, sampai juga. Itu nangis minta maaf sama laki. Kan biasanya kalau orang Betawi mah habis lebaran nih sama laki, kita habis keliling ke rumah mertua. Rumah mertua rupanya bawa tupak di lantang. Pas kita tua sama anak tiga kita bawa, emak kita bawain tupak, kalau di sono kita juga sama anak kita yang makan. Dibawa ke lantang ke rumah emak main. Habis sembahyang kita habis lebaran main ke rumah emak. Rupanya di sebelah tuh beringsang panas, anak keluar nangis pengen pulang. Udah begitu pulang tuh buru-buru, yang di jalanan lupa tuh rantang orang bawah. Bininya nanya, bang rantang mana? Ya ketinggalan begoblok amat. Habis lebaran begoblok-goblok. Kadang-kadang itu digoblok-goblokin bini yang siap. Banget tenang, kalem. Ya Allah, tuh. Kita ini seorang umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang paling pertama kita utamain itu apa? Adab yang paling kita utamain. Seorang perempuan kalau nggak punya adab sama seorang suami itu bahaya. Bahaya. Kalau sekarang kan orang panutannya udah bukan Rasulullah lagi, Pak. Sekarang orang panutannya itu udah bukan Rasulullah, artis sudah. Artis panutannya. Artis ngomong begini, dia ikut ngomong begini. Coba, ini ibu apa lagi? Artis ini jadi panutan, bukan Rasulullah. Artis pakai legging, jangan ikut pakai legging. Coba, dulu nih artis mau kudungan tuh macam-macam itu kudungan. Ada yang kodenya cepol, ada kudungan pusing antorium, ada kudungan gelombang cinta. Itu macam-macam. Ada kudungan kopi, segala macam. Itu modelnya apa nonton gitu, ngikutin. Jadi tontonan yang kita jadiin tontonan ini sekarang kebalik kok. Ya apalagi malam-malam. Malam-malam apa ini Pak? Jumat. Malam Jumat, bukan malam tahun baru. Malam tahun baru ntar malam bukan milik kita orang muslim bukan. Ya. Dua pihak yang tukang ini anak di situ. Bukan malam Jumat, bukan malam tahun baru, bukan tahun baru mau bodoh amat itu mah. Tinggal di bahaya ntar malam udah pusat kemaksiatan seluruh dunia jatuhnya pada malam Jumat, malam keagungan buat orang-orang muslim. Jika kalau orang-orang kita mau orang kita tahun baru kita kagak hidup Pak. Tahun baru Muharram, kamu pada hidup kagak. Enggak ada rencana mau tahun baru Muharram enggak ada. Kira tahun baru Masehi Januari, padahal Desember akhir itu bulan Mei sudah rencana. Apalagi orang yang kaya nih sudah punya rencana dari 3 bulan keluar negeri orang kaya. Setengah kaya. Itu masih dalam kotak dah. Ancol, Menini, Puncak, Anyer, setengah kaya. Seperempat kaya. Maka bakar raya, orang raya. Ayam dibakar, jagung dibakar. Yang susah banget hidupnya, dia biasakan. Yang penting ada ngebul, nabun. Di jagung ya orang buat beli, ayam orang buat beli, kebayang deh kumpulin apa? Itu malam tahun baru udah direncanain dari 3 bulan yang
Ya Allah, padahal maksudnya kayak orang goblok. Lo ngitungin jam doang sih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pegang dompet 1. Allah kita nanti. Saya kira apa bocah doang yang dompet lo nenek. Pabrik apa? Apa itu yang diajarin sama Nabi? Kagak, Nabi kagak ngajarin nyup trompet. Dari bocah kecil dari ABG, cabe-cabean, terong-terong, terus ke atas gitu. Sampai cabe kering. 10 tahun cabe kering. Bisa turun ke jalanan, Masya Allah, tabarakallah. Coba dari malam kita bingung mau lewat kemana, belum bakal bisa jalan. Tadi saya mau ke sini di Jombang macet total. Untung saya orang pakai mobil, emang mereka sih. Di KPP ada mobil apa ya? Dinas kebersihan mah roda 3 semua ya. Lo kan jemput pusat dari sana pakai roda 3. Ya Allah, tabarakallah. Emang begitu bang, kalau ngaji mah. Kalau jemput pusat, kadang-kadang kita rada susah. Tapi kalau kira acara dangdut mah berebut orang. Allah. Ini acara tahun baru ini. Ini tahun baru, ini acara tahun baru. Anak muda pada ngadain. Bingung jangan. Panggung belum bayar. Apakah saya kita boleh bayar? Jangan takut punya panggung mah. Genset ini orang kuat, kemana takut beli mati lampu? Kata RW, udah urusan genset mau buat yang 1.500, yang 200, pokoknya yang buat aku tenang itu mau urusan buat. Saya kata lu orang begini, anak muda, kalau menjemput artis mau pakai mobil gue yang terbaru. Jangan malu-maluin kampung kita. Lurah, saya menjemput pusat pakai mobil material. Masuk pintu dicopot sebelah. Yang naik. Bisa infeksi. Terus dulu pernah saya selalu dijemput pakai ambulan. Ya Allah, tabarakallah. Itu pas ambulan parkir depan rumah saya, tetangga pada kaget. Ya Allah, saya intip dari dalam. Masya Allah, pakai ambulan. Tapi dulu guru saya pernah pesan, nanti kalau jadi orang, kata dia. Dulu kerja di orang saya masih kepompong. Itu kata guru saya pesan, nanti kalau lu udah jadi orang, jangan sekali-kali lu ribetin panitia. Saya keluar dari hati mau pengen nanya, cuma soal keluarin. Allah, ambulan. Lupa itu supir ambulan ngomong duluan, maaf Pak Kiai, saya jemput pakai ambulan. Emang ngapa Pak? Jakarta macet. Pas begitu jalan dari rumah saya, bener nyampe di Mampang macet. Warung Bunjit Mampang macet. Pas ini lagi macet dinyalain sirine nyamuk. Berbunyi. Ya Allah bang, ini nanti kalau orang nanya bagaimana? Jadi gampang Ustaz, kalau ada yang nanya, bilang deh bawa mayat. Kita masih seger banget. Ya Allah, itu
kalau lulusan ngaji begitu. Kenapa kok bilang nama? Sampai nangis-nangis. Yuk, bukan main kok, Ustaz masih di jalan. Ya Allah, tuh. Itu jadi Rasulullah yang ngajari model kayak begitu. Rasulullah cinta banget sama kita, walaupun kita belum pernah lihat wajahnya, walaupun kita belum pernah hidup di masanya, walaupun kita belum pernah tatap itu bagaimana bentuk rupanya, kita nggak kenal lah siapa Rasulullah. Tapi karena saking cintanya kita sama Rasul, kita ada yang namanya peringatan Maulid. Kenapa kita cinta sama Rasul? Karena Rasul cinta banget sama kita. Sebelum meninggal Rasul yang dipanggil itu yang disebut ummati, 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 umatku. Dia menyebut istrinya, dia menyebut anaknya. Coba kita lihat. Masya Allah, kita sebut Nabi kita dengan sebutan Nabi besar Muhammad. Tapi Nabi itu besar-besar amat. Nabi pada orang gede-gede amat. Orang Pak Muhammad aja gede. Nabi Adam kita nggak pernah sebut dengan Nabi besar Adam. Tapi Nabi yang lain belum pernah kita sebut dengan Nabi besar Nuh. Nabi besar Musa belum pernah. Tapi kenapa Nabi kita sebut dengan julukan Nabi besar Muhammad? Apa yang besar itu? Apa yang besar? Kalau Nabi Adam kan kita ketahui tingginya 60 hasta, sekitar 80 meter. Ini dari pundak ke sini sebelah kanan 12 meter, dari sini ke sono 12 meter. Gedenya seperti api itu orang. Kalau Nabi Muhammad kan enggak gede. Apanya yang besar kok? Oh, pengikutnya besar. Orang kecil banget sih. Besar apanya? Besar apanya, Bu? Bu, ibu ngaji tiap hari kok mana? Ibu kan ngaji paling rajin, Mak. Apanya yang besar? Besar syafaat, besar syafaatnya, besar pertolongannya. Nanti di dari zaman Nabi Adam semua orang pada baris di depan pintu surga. Dari kiamat baris Nabi Adam, terus Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus sampai umat akhir zaman itu berbaris di depan pintu surga. Pas begitu berbaris, lama nih rupanya berbarisnya. Pengen buru-buru masuk, cuma pintu surga masih dikunci. Nanya itu Nabi Adam, sama malaikat siapa yang jaga pintu surga? Malaikat Ridwan. Itu malaikat Ridwan ditanya sama Nabi Adam, Wan, buka apa di pintu? Ya kalau bahasa kita mungkin begitu. Wan, buka apa di pintu? Udah pengen banget masuk surga. Apa kata malaikat Ridwan? Dam. Gue cuma disuruh jagain. Kuncinya gue kagak megang. Gue disuruh jagain, gue jagain aja di pintu. Lalu siapa yang megang kuncinya? Nabi Adam tanya kepada Nabi Nuh, ya Nuh, ente megang kuncinya enggak? Kunci surga? Enggak. Terus sampai ke Musa, sampai ke Ibrahim, datangnya sampai ke Nabi besar Muhammad. Tapi Nabi besar Muhammad, Nabi kita nggak ada di depan pintu surga, nggak ada. Di barisan surga nggak ada. Dicari-cari Muhammad tuh yang megang kuncinya, tapi Muhammad nggak ada di depan pintu surga. Di mana Nabi kita pada waktu itu? Nabi kita berada di depan pintu neraka. Ngapain Nabi di depan pintu neraka? Sampai Allah tegur, ya Muhammad, ente ngapain di depan pintu neraka? Nuh, Adam, sama nabi-nabi yang lain, berserta umat-umatnya,
sedang nungguin ente supaya bisa buka pintu surga. Apa kata Rasul? Ya Allah, ya Rabb, saya berdiri di depan pintu neraka, tidak memohon kepadamu supaya istri-istriku tidak masuk ke dalam neraka. Saya berada di depan pintu neraka, bukan memohon kepadamu supaya anak dan keturunanku masuk ke dalam neraka. Tidak ya Rabb, tapi aku berada di depan pintu neraka supaya jangan ada orang yang berada satu kantor di DKPP masuk ke dalam neraka. Ditonggonin nih. Ini datang nih hari ini, nanti nih di neraka ditungguin sama Nabi. Orang DKPP bukan. Orang DKPP, jangan masuk neraka, sono surga. DKPP orang ini, DKPP tapi paling belakang nantinya paling ujung. Tetap dihitung masuk surga, nggak dikedumin ke neraka. Kenapa? Rasul jadi saksi buat kita. Hebatnya kita diselamatin, padahal mohon maaf, dosa kita sahabat-sahabat, banyakkan dosa sama pahala. Tapi tiap hari kita pengen banget masuk ke dalam surga, doa kita kan begitu. Di sini ada yang pengen neraka ada. Pengennya masuk ke mana? Pengennya masuk ke mana? Pengen masuk ke dalam surga, dosa banyak apa dikit? Dosa banyak, pengen masuk ke dalam surga. Itu malaikat bingung kan? Bener bingung. Kenapa malaikat bingung? Nabi Adam punya satu kesalahan, diusir dari surga. Kita dosa banyak pengen masuk surga. Coba dipikirin. Nabi Adam dosanya cuma satu kesalahannya, gara-gara makan buah kuldi, diusir sama Allah keluar dari surga. Kita tiap hari bikin dosa, pengen masuk ke dalam surga. Masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Tapi insya Allah berkat syafaatul ujma, berkat syafaat pertolongan dari Rasulullah, kita bisa masuk ke dalam surga. Ya Rabbal. Makanya kerja yang ikhlas ya Bu. Berkata kita paling nyapu ikhlas, nyapu bari selawatan, yang paling rujuk baiknya. Nyapu di jalanan baru munteng Pak. Ngatur uang. Ayo, balik nyapu, balik munteng. Kalau udah kumpul, udah ngomong-ngomong kepala, berkuatan, seramain baik. Jangan ikhlas kita. Ikhlasnya bagaimana? Kalau kita ikhlas, kita nyapu itu Masya Allah, jangankan sayang yang kelihatan, debu yang ikut kita sapu itu bakal jadi nabi saksi buat masuk surga kita. Itu kan pahala satu jadi debu, kesapuin begini. Jalanan merhatiin banget nyapu, sehat. Mau males banget. Jalanan mau disapuin sama dia. Waktu di rumah melakinya yang disuruh nyapu. Emang di sini ada yang begitu? Banyak. Allah. Jangan ya Bu ya. Kalau perlu mau pergi kerja, minta ridho sama suami. Bang, saya mau pergi kerja nyapu. Saya minta ridho ya Bang. Saya minta ikhlas sabar. Dia jadi pahala buat kita. Begitu. Doain saya Bang, biar pulang pergi saya selamat. Begitu. Ini mah kadang-kadang nggak ada. Bang, gue mau nyapu. Mau pakaian sepak udah hitam belum. Karena itu ya. Begitu lah. Ada di sini begitu. Mata orangnya. Aku
pulang, gue mau nyapu. Satu siang, dua siang, gue jam 8 belum nyampe. Kau pakaian udah jelasin tadi, itu boleh no. Kita kalau teduh, lu angkat. Ya Allah, udah bener tuh laki. Pagi dijemurin, sampai tetangganya ngomong, emang bininya pulang kampung bang? Ini dijemurin pakaian rapi segala macam. Jam 12 bentar minta ampun. Jam 3 udah teduh-teduh hujan bareng-bareng. Rupanya tuh baju baru demek-demek dikit. Ada yang kering, ada yang demek. Kan kalau kita lihat celana demek, kalau celana demek itu kita lihat pinggangnya. Kalau pinggangnya kering, berarti semua kering. Kalau baju, kaos kita lihat kerahnya. Kalau kerahnya kering, semua itu berarti kaos kering. Ini melaki dore hidup. Menuju angkat, ya semua. Ditaruh di bak. Ibu bini pulang lihat masalah jemuran nggak kosong wono. Berarti pakaian udah kering kali ini. Assalamualaikum. Lakinya waalaikumsalam. Baju tiap hari bang udah jemur. Udah, tadi udah jemur pagi-pagi. Terus tadi gerimis gua angkatin. Ditaruh di mana bang? Di bak. Dipegang-pegang sama dia. Dicium. Biasa laki goblok. Pakaian lemak apa yang kering dijadiin satu. Apa? Kalau begitu mah, nggak usah lu angkat. Dia puja yang baik. Ya, kalau laki kalau begitu. Bu, pulang dari sini, jadilah bidadari dari surga. Taat patuh sama suaminya ya. Bu, sama atasan kudu patuh. Sama pimpinan kudu patuh. Udah dikenalin tadi pimpinannya. Jangan balik nyapu nanya, orangnya yang mana sih pimpinan kita. Ya Allah, kita mana ini baru kudu menang dia. Jangan di jalanan. Coba datang ke kantor mah kelihatan. Ini makanya sekarang dalam silaturahmi ketemu sama orangnya. Ganteng ya? Insya Allah. Juga Herlino. Jumlah pasungnya 12. Oke ya. Tangguh. Jangan status membayar orang. Bayar orang terus. Kita tak tukang parkir kan? Ya Allah, yang penting kita ikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama akhlak kita bagusin. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus buat beresin akhlak yang namanya akhlak manusia. Sama ini jaga lisan. Salamatul insan bihibdil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana mulutnya, bagaimana lidahnya. Ya, kalau di sini kita bisa kunci, udah dah insya Allah. Yang gajinya dikit bisa naik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang tadinya jadi tukang sapu, saya doain dia pada jadi camat. Bisa jadi baik. Kalau Allah berkehendak, dipantul dia nyapu, didoain nama saya jadi camat. Bener jadi camat di Papua. Kalau di sini kok belum pegawai negeri. Papua mau lah. Nah,
Mau jadi camat kek, mau jadi lurah kek, mau jadi apa kek, tetap baik bang, bahana ini jadi bangke. Yang penting bagaimana cara kita nyiapin diri kita supaya dalam kubur kita nanti aman. Dalam kubur kita itu kita bisa santai. Dalam kubur kita jadi taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cerminannya dalam kubur, Bang. Kalau dalam kubur kita udah jadi rawdoh min riyadil jannah, udah jadi taman daripada taman-taman surga, itu udah pasti surganya kita bisa masukin. Karena kalau kita mau masuk rumah nih, itu kan otomatis kita lewat pelitikan dulu. Kenal pelitikan? Orang kenal? Kenal tuh pelitikan yang orang kampung kenal. Pelitikan depan rumah atau tempat jatuhnya air. Itu kalau kita mau masuk rumah, itu otomatis kita lewat situ dulu. Depan situ ada taman, baru masuk rumah. Makanya taman surga kayak begitu. Pengen masuk surga, kita kudu masuk ke tamannya dulu. Mana taman surga? Nah ini taman surga. Majlis taklim, majlis maulid, ini taman surga. Makanya di dalam nih rahana nanti nih masuk taman surga, masuk ke surga. Kalau yang di luar jauh kok. Itu masuk taman takut. Iya, itu taman. Makanya kita kalau buat pengajian mas, duduk jangan pada minggir, maju. Kalau berenang minggir, mobil-mobil THR, kok pada berebut kali pertama. Orang mau antri. Tuh, kita doain lah. Sekali lagi kita doain kepala dinas kita, terus kepala sekretaris dinas ya. Dan juga semua nih yang pada kerja di BKPP, senantiasa Allah sehatin badannya. Panjangkan umur dalam dan terus beribadah kepada Allah. Allah berikan rezeki yang halal yang banyak yang barokah ya Allah. Allah lindungi kita dan semoga kehidupan kita selalu mendapat keberkahan, keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan pembacaan talqin dan zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu lana wa kuntu nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kita doa buat orang tua kita, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sallam ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja yang harus sampaikan. Mohon maaf saya sudah lama-lama karena di sini saya mau ada acara lagi. Kalau pengen temu saya lagi tanggal 12 datang ya Bu di Makassar. Jadi yang saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.